Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adik-adik remaja dan kaum muslimin semua yang mendengar kajian pada tarawih ini, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan malam ini jadi malam penuh berkah setelah kita menunaikan kewajiban kita sholat isya dan di rumah melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan amalan tersebut senantiasa bisa kita langgengkan sampai akhir Ramadan dan mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma ramadhana, qiyam Ramadan, yang maksud qiyam Ramadan sini adalah salat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Adik-adik remaja sekalian dan para pemirsa Rumaiso TV dan yang mendengar lewat jaringan media sosial Rumaiso serta juga yang sekitar Panggang, Gunung Kidul yang mendengar lewat radio Darussolin 107,8 FM. Mudah-mudahan malam ini jadi malam spesial untuk kita. Adik-adik remaja nanti bisa mendengarkan kajian ini dan menyimak baik-baik. Materi cuma sebentar saja. Kita akan membahas satu persatu dari kumpulan hadis dari ulama besar Syafi'iyah yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini dikenal dengan hadis niat. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis niat. Apa hadisnya? Ya, kalau mau dihafalkan malah bagus. Ya, kalau mau dengar sekarang pahami dulu hadis ini, nanti cari buku hadis Arba'in An-Nawawiyah, kemudian baca itu berulang-ulang sehingga bisa menghafalkan hadis yang utama ini. Karena hadis ini dimasukkan oleh para ulama dalam berbagai macam bab di dalam pembahasan fikih. Ada dalam bahasan toharo, bersuci, ada dalam bahasan sholat, ada dalam bahasan puasa, ada dalam bahasan zakat, ada dalam bahasan haji. Semua memperhatikan hadis ini, masukkan hadis ini di dalamnya. Hadis ini an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal, ya, jadi amal ini mencakup amal apapun ya adik-adik sekalian ya, itu tergantung pada niat. Di sini digunakan lafaz jamak muannats salim bin niyat. Dalam riwayat yang lain itu dengan bin niyah. Setiap amal ingat tergantung pada niat. Wa innama, dan sesungguhnya. Dalam istilah bahasa Arab itu kalau adik-adik mempelajari bahasa Arab ya, ada namanya kalimat hasr, pembatasan. Ya, mungkin kita kalau dengar dari bahasa kita itu dengan terjemahan hanya begitu. Dan setiap amal itu setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau dia niatannya baik maka dapat balasan baik, kalau niatannya jelek dapat balasan jelek. Lalu Nabi SAW kasih contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini namanya amalan yang ikhlas. Amalan yang cari ridha Allah.
Terus sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Dan siapa yang berhijrah untuk cari dunia, untuk memiliki dunia saja, aw imra'atin, atau dia itu hijrah cuma gara-gara perempuan, dia incar cewek tersebut, dia ingin miliki perempuan itu sepenuhnya, cuma mau berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain cuma gara-gara perempuan saja, alias hijrah tadi yang kita sebut. Dia ingin nikahi wanita tersebut, fa hijratu ila ma hajara ilai. Ingat, dia itu berhijrah ya ila ma hajara ilai, pada apa yang ia tuju tadi. Berarti pada dunia yang ia tuju, pada wanita yang ia tuju. Hadis ini rawahu Imam al-Muhaddisina, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Mardisbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima allazainihuma as-sahihul kutub musannafah. Jadi di sini dikeluarkan oleh dua imam besar, yang ini kita tahu ini adalah dua pakar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana ini tercantum dalam kedua kitab sahih mereka, ya, di mana kitab tersebut adalah kitab yang sahih yang pernah disusun. Nah, coba kita lihat di sini ya, adik-adik sekalian yang ada di rumah yang mendengar kami. Niat itu artinya al-qasdu, keinginan. Atau para ulama katakan keinginan terkait dengan perbuatan. Saya mau sholat nih ya, ini ya, saya mau sholat. Ini saya mau masuk sholat, saya niatnya di sini. Ya, mau masuk sholat berarti niatnya pas mau dekat sholat ini, bukan niatnya di sini. Niat ini terkait dengan perbuatan, berarti dekat dengan sholat ini. Saya mau wudhu, jadi di perbuatan wudhu saya mulai. Ya, memulai wudhu, baru situ ada niat. Jadi nggak jauh-jauh disebut niat. Nah, niat itu maksudnya. Terus di dalam hadis disebut hijrah. Apa yang dimaksud hijrah? Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Berpindah. Ini dari negeri kafir nih ya. Pindah ke negeri muslim. Karena terancam gangguan di sini, mungkin dia tidak bisa sholat, tidak bisa jalani syariat, jilbab dilarang, kalau kumandang azan nggak boleh keluar, orang muslim ditindas. Nah, dia diganggu di situ, dia pindah ke negeri muslim. Itu namanya hijrah. Namun para ulama itu katakan, adik-adik sekalian, para ulama itu katakan hijrah itu ada macam-macam bentuknya. Ada hijrah itu berpindah tempat, ada hijrah itu berpindah keadaan dari maksiat pada ketaatan. Dulu nih misalnya, jadi anak yang bandel, yang nakal. Dia dapat hidayah, dengar ngaji, ngerti agama. Dia pindah itu tadi dari maksiat, dari tidak taat menjadi taat. Dulu kata-katanya dengan orang tua kasar. Dia setelah ngaji, dia berpindah dari keadaan tadi dengan orang tuanya yang tidak berperilaku baik, pindah ke perilaku yang baik. Dulu ini dia jadi orang yang berbuat curang, tidak jujur. Ketika di kelas dia itu nyontek, ya. Dia mungkin juga mengancam temannya, awas kalau kamu nggak kasih saya ujian, hasil jawaban ujian ya, tunggu aja nanti di luar ya. Awas nanti kamu punya urusan dengan saya. Ya, dia ancam seperti itu. Ada sering, adik-adik pasti sudah tahu kayak gitu. Ada model-model yang sekarang lagi macam-macam. Ya, diancam kayak gitu. Akhirnya dia terpaksa ini. Nah, sekarang dia tobat nih. Tobat berarti dia pindah. Dia tinggalkan yang jelek ini, kembali ke ketaatan. Dia menyesal. Sesali perbuatannya itu salah. Minta maaf sama temannya yang dulu dia ancam. Dan seterusnya. Jadi ada yang berpindah keadaan ya. Dulu orangnya sering bolong-bolong sholat. Kalau remaja itu paling sering bolong itu sholat subuh dan sholat isya. Itu paling sering itu. Subuh apalagi. Subuh itu paling berat bangun. Nah dia berpindah tadi dari malas sholat, bolong-bolong sholatnya, kembali taat.
subuh tepat waktu, habis makan sahur kalau saat Ramadan ini ya tidak langsung tidur, nunggu subuh dulu, kemudian laksanakan sholat, dia penuhi yang wajib dulu gitu. Tidak puaskan dirinya dengan tidur, akhirnya bisa jadi bangunnya jam 6, jam setengah 7. Yang itu sudah waktu subuh sudah selesai. Nah sekarang dia sadar sholat, dia kembali tak, dia menyesali yang dulu-dulu. Dulu itu ada siswa-siswi itu yang dari rumah, wah Masya Allah, anak soleha luar biasa. Sudah niatan puasa. Ya, dia niatan puasa. Lillahi ta'ala kalau dari rumah itu. Sampai di sekolah, dia ketemu dengan teman-temannya yang ini teman-teman yang rusak. Teman-temannya itu tidak puasa di sekolah, dia ikut-ikutan tidak puasa. Namun ketika pulang ke rumah, jaim dia. Dia tetap di rumah itu seperti orang yang puasa. Hati-hati. Ini seperti tindakan orang munafik. Ketika lagi tampak di hadapan orang tua, dia jaga image seperti itu. Padahal kalau di sekolah dia bukan mainnya durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa namanya amalan puasa itu amalan rahasia. Kayak gini kan orang tua nggak tahu ketika pulang ke rumah. Karena dia di kampus atau di sekolah dia bongkar seperti itu puasanya. Tidak lagi jujur. Maka yang pernah melakukan seperti ini wajib taubat. Nah, dia wajib hijrah situ. Nah, itu tadi yang namanya hijrah. Berpindah. Nah, sekarang ada yang hijrahnya benar, ikhlas karena Allah, dia cari ridha Allah. Ada yang hijrahnya nggak benar, dia cari dunia. Tadi yang disebut li dunya yusibuha, karena dunia yang ia inginkan. Ya, karena dunia yang ia inginkan, dia salah niat. Kalau tadi ada lagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut awim ro'atin yangkihuha, atau karena wanita yang dia incar-incar. Ada kan yang pura-pura jadi baik, ya ketika dia itu pacaran, dia dapati cewek ini kok baik sekali, rajin ibadah. Yang si laki-laki ini ya ikut-ikutan juga rajin ibadah. Jalan bareng sampai di masjid, dia ceweknya tadi minta sholat, ya ini juga ikut-ikut sholat. Padahal kalau di rumah tuh nggak pernah sholat sama sekali. Namun gara-gara si wanita ini tadi, ya, baru ketahuan nanti kalau sudah menikah semuanya terbongkar. Ternyata laki-laki ini cuma kedok saja, dia itu pura-pura sholat, sok-sokan jadi imam gitu. Padahal di rumah tidak pernah perhatikan sholat sama sekali. Hati-hati kalau ada yang sifatnya atau hijrahnya seperti ini, dia itu hijrah karena wanita. Maka dulu itu ada orang yang berhijrah. Cuma gara-gara wanita ini maka para ulama gelari dia, julukan dia itu Muhajir Ummi Qais. Muhajir itu orang yang berhijrah, Ummi Qais itu si perempuannya. Jadi dia berhijrah itu karena perempuan. Dia berhijrah itu karena perempuan. Dan ada yang seperti itu, zaman ini juga ada. Maka perlu kita luruskan niat. Jangan salah niat. Hati-hati. Salah niat ini iya kita dapat dunia. Perempuan tadi kita dapat. Dunia tadi kita dapat. Namun tidak dapat ganjaran di sisi Allah. Dia harus ingat itu baik-baik. Ya. Pasang niat baik-baik. Niat yang ikhlas ini yang penting. Apalagi untuk kita ibadah. Kadang keikhlasan itu menuntut kita supaya sembunyikan amalan tersebut. Kadang amalan ikhlas itu menuntut kita tidak pamer-pamer amalan tadi. Amalan ikhlas itu kadang juga menuntut kita tidak perlu memamerkan di media sosial. Misalnya nih, sholat malam nih, nggak usah lah sampai di foto, itu dibuat fotonya lagi, ya entah portrait atau landscape lah dia, yang mana yang bagus menurut dia. Dia buat foto model portrait misalnya, terus dia cari yang blur, fokus pada ibadah dia saja, pas sejadahnya dia, ya pas sejadahnya dia saja. Terus tulis,
3 AM, jam 3 malam, bermunajat pada Allah Rabbul Alamin. Terus dia jadikan itu sebagai story-nya. Orang-orang kan lihat story itu kan 1 kali 24 jam itu kan nampak gitu terus ya. Masya Allah. Terus dia tambah lagi di situ untuk bisa orang komen untuk story tadi. Akhirnya orang-orang komen, Masya Allah, mudah-mudahan kami juga. Terus mudah-mudahan kami juga. Antara ikhlas dengan antara dia itu mau mengajak ya, dengan ria ini beda tipis loh. Itu beda tipis sekali. Maka hati-hatinya kalau untuk amalan-amalan yang harusnya kita sembunyikan, jaga rapat-rapat. Mending orang itu tidak tahu tentang aktivitas malam kita itu di rumah. Kadang ibadah ikhlas itu seperti itu, nuntut kita supaya jaga amalan tadi. Nah, kesimpulannya di sini ada faedah hadis. Hadis ini menunjukkan disyaratkan niat dalam setiap amal. Terus yang kedua, niat itu bertingkat-tingkat dalam amalan manusia. Ada niatnya itu ikhlasnya biasa, ada ikhlasnya lebih tinggi lagi, ada ikhlasnya yang luar biasa tinggi lagi. Bertingkat-tingkat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan berhijrah pada Allah dan Rasul-Nya, yaitu keutamaan amalan yang ikhlas. Bukan hanya hijrah, namun sholat, sedekah. Lalu ada kaidah dari hadis ini yang para ulama sebutkan. Yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Amal itu tergantung pada niatnya. Jadi para ulama jadikan ini kadang masuk bab muamalah. Kalau kita mau transaksi nanti perhatikan niat. Dalam masalah sholat, niat kita ibadah itu apa? Nah, itu namanya dalam kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian ada lagi kaidah yang lainnya, hasil dari ucapan dan perbuatan serta hukum berbeda-beda tergantung pada niat. Jadi kalau niatnya baik, nanti dibalas dengan kebaikan. Niatnya jelek, maka dibalas dengan jelek juga. Dia sodako, ini kan niat di dalam hati nih ya. Dia niatnya itu untuk lillah, maka akan dibalas itu karena Allah. Namun kalau niatnya itu karena manusia, ya dia dapat apa saja yang pujian dari orang-orang didapat. Namun belum tentu dapat balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama juga katakan dari hadis ini ada yang niatannya menghafal Quran supaya dapat syafaat dari Al-Quran kelak. Dan ada yang menghafal Al-Quran supaya disebut sebagai seorang hafiz. Orang pertama yang hafal Al-Quran untuk dapat syafaat, itulah yang disebut, itu yang nanti disebut pada hari kiamat, ayo naik. Engkau akan berhenti pada hafalan terakhir yang engkau miliki. Ini karena dia cari syafaat dengan hafalan Al-Qurannya, dengan bacaan Al-Qurannya. Namun ada yang tadi cuma sekadar ingin disebut hafiz, ingin dapat juara, ya semuanya serba dunia yang dia inginkan. Orang kedua ini, kata para ulama, itulah yang pertama kali disiksa dalam neraka. Itulah yang pertama kali disiksa dalam neraka. Sungguh bahaya. Ada niatnya baik, maka dia dapat nanti syafaat, tingkatannya di surga tergantung akhir hafalannya tadi. Kemudian yang kedua, ada yang niatannya itu jelek, ingin dapat dunia, ingin dapat pujian luar biasa, Al-Qur'annya tadi supaya dia disebut hafiz. Ingat, itu pertama kali orang yang akan disiksa dalam neraka. Itulah bahaya kalau orang itu salah niat. Marilah kita meluruskan niat kita lillahi ta'ala. Baik, kami cukupkan 20 menit ini dengan materi. Silahkan ayah bunda bisa memandu anaknya untuk bertanya jawab. Dan ini umum juga ya, untuk yang lainnya juga silahkan. Kami buka waktu untuk tanya jawab di 0812-281-85131. 0812-281-85131. Seperti kebiasaan saya kalau malam seperti ini, saya biasanya baca langsung lewat komentar YouTube.
adik-adik remaja yang mendengarkan saat ini juga bisa memberi komentar di YouTube. Saya akan baca dan akan jawab. Ini beda kitab apa Ustaz? Saya beda kitab hadis arba'in hadis ke-1. Besok insya Allah hadis arba'in hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Terus dari Denuva Fitri, Ustaz saya selalu lupa saat bersedekah. Selalu tidak diniati apapun, hanya memberi saja. Tapi setelah sedekah baru saya niat lillahi ta'ala untuk orang tua saya. Apa itu salah? Niat untuk orang tua baiknya dipasang di awal ya. Niat seperti ini dipasang di awal, tidak di tengah-tengah atau selesai dari itu. Ustadz, kalau puasa malamnya harus niat. Gimana cara niatnya Ustadz biar puasanya sah? Ingat tadi niat itu artinya al-qasdu, keinginan ya. Jadi kalau seseorang sudah punya keinginan untuk puasa, maka dia dikatakan sudah berniat. Dan letak keinginan ini dalam hati, bukan di lisan. Ini sepakat ulama ya. Sekali lagi, letaknya itu di dalam hati. Termasuk niat sholat, niat puasa. Letaknya dalam hati. Maka cara niat seperti itu. Nah, niat ini harus ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 ketentuan untuk niat. Yang pertama, niat harus ada di malam hari. Yang kedua, kita tentukan niatan yang mau puasa wajib apa puasa sunnah. Yang ketiga, niat itu harus diulang tiap malam. Nah, para ulama Syafi'iyah itu jelaskan niat itu harus ada at-tabyid, niat malam hari, harus ada at-ta'yin, tentukan itu puasa wajib atau sunnah. Yang ketiga, niat itu harus diulang tiap malam. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua atau keluarga yang masih banyak melakukan bid'ah dan masih mempercayai tahayul, padahal saya sudah berusaha menasihati tapi tidak mempan. Terus nasihati, namun dengan cara tentu saja yang lemah lembut. Ya, tidak boleh dengan kasar dan harus banyak-banyak bersabar. Kata-katanya harus diatur, bahkan waktunya kapan memberikan nasihat juga enggak sembarangan waktu dia berikan gitu. Lihat timing. Kadang kita lihat kemungkaran, kita enggak sabar langsung nasihati, tiba-tiba ternyata itu bukan waktunya kita beri nasihat. Akhirnya orang marah pada kita. Akhirnya nasihat tidak diterima. Sekali lagi, bagi ada yang mau bertanya, bisa manfaatkan telepon interaktif di 0812-281-85131. Waktunya terbatas sekali nih ya. Jadi sisa ya sekitar 15 menit lagi. 0812-281-85131. Manfaatkan momen ini baik-baik. Besok malam juga ada momen atau agenda seperti ini, Anda bisa langsung bertanya. Terutama para remaja, manfaatkan waktu ini baik-baik. Silakan yang ingin bertanya. Saya paling senang baca lewat komentar YouTube. Jadi bisa beralih ke YouTube kemudian dengarkan jawaban kami yang kami bacakan di sini. Ustadz, bagaimana cara menyikapi orang tua? Tadi sudah ya. Bolehkah menggabung niat sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih? Baiknya sholat ba'diyah isya sendiri, sholat tarawih sendiri. Jangan digabung. Ya, karena ini punya maksud khusus untuk sholat ba'diyah sendiri, sholat tarawih itu sendiri. Bagaimana hukumnya kita melakukan deposito di bank konvensional dan bank syariah? Apakah boleh dalam agama? Saran saya sih tidak, karena deposit ini nantinya kita dapat keuntungan juga. Ya, dan ini bukan darurat. Kalau masih bisa kita simpan di tempat lain yang lebih aman, yang tidak ada riba, itu lebih asan dan bisa kita gunakan untuk modal usaha, bantu orang-orang yang butuh modal begitu. Kalau memang kita dapati orang-orang yang amanat. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat Jumat dengan shaf yang jaraknya antara makmum dengan makmum lainnya sekitar 1-2 langkah? Boleh dan sah. Namun saya tidak sarankan di masa pandemi corona saat ini, karena rawan tetap kalau ngumpul-ngumpul di masjid walaupun dibuat jarak. Bisa baca di e-book saya yang terbaru di rumahislam.com, sudah kami unggah. Nanti bisa cari judulnya buku gratis Ramadan dan Hari Raya saat Corona. Ya, nanti video ini nanti Bu Dian ya nanti bisa akses lagi. Video ini masih tetap tersimpan ya di YouTube. Video-video kami yang live langsung seperti ini akan tersimpan di YouTube. Ustadz, apakah ibadah niat karena surga diperbolehkan
Justru inilah yang dituntut niat untuk cari apa yang di sisi Allah. Ini ikhlas. Yang menyatakan niat seperti ini tidak ikhlas itu hanya orang sufi. Orang sufi itu menyatakan kalau seorang itu beramal untuk mendapatkan surga, ya, untuk agar terhindar dari siksa neraka, dia tidak ikhlas. Nah, kata orang sufi seperti itu. Namun pertama, ini pemahaman sufi, bukan pemahaman Nabi. Nabi SAW itu bukankah anjurkan beberapa amalan itu diberikan ganjaran surga? Bunyallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Nah, dalam beberapa amalan sebut seperti itu. Masa ketika amalan disebut seperti itu kita meraih surga dengan amalan ini nggak boleh? Harus ikhlas. Justru itu namanya ikhlas. Ikhlas itu harap segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Kita bukan harap manusia di situ. Harap apa di sisi Allah. Allah yang balas kan, dan diberikan janji seperti itu. Baik, monggo jika ada yang bertanya lewat telepon silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Putra di Lampung, Pak Ustaz. Iya, silakan. Siapa namanya tadi? Putra di Lampung. Putran di Lampung, ya. Silakan. Iya, izin bertanya Pak Ustaz, Iya. perihal tentang niat Pak Ustaz ya. Iya. Nah, yang pertama kan tentang niat puasa Ramadan Pak Ustaz. Nah, saya kan membaca salah satu situs, katanya boleh membaca niat dalam 1 bulan itu hanya di awal puasa itu boleh Pak Ustaz. Tidak Apakah itu tepat. benar, Pak Ustaz? Seperti itu tidak tepat. Niat tetap harus diulang tiap malam, harus ada tikrar. Karena Nabi SAW katakan, malam yubaitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, berarti tiap malam, maka tidak ada puasa untuknya. Jadi niat mesti diulang tiap malam. Jadi setiap malam kita berniat untuk puasa Ramadannya Pak Ustaz? Iya, betul sekali. Boleh saya bertanya lagi Pak Ustaz? Iya, silakan. Sekali lagi, mohon maaf. Iya, silakan. Iya, monggo. Halo. Iya, silakan Pak. Saya dengar terus ini. Iya. Maaf Pak Ustaz ya. Ini kan masih sekitar usia saya kan masih remaja Pak Ustaz ya. Iya. Nah, saya memiliki abang laki-laki yang usianya cukup matang, sekitar 34 tahunan. Iya. Nah, saya kan mencoba untuk menasihati dia untuk menikah Pak Ustaz. Iya. Lebih baiknya bagaimana kalau saya perkataannya, karena orang tua saya pernah menasihati tetapi dia malah melawan dan membuat orang tua saya menangis Pak Ustaz. Terima kasih. Yang pendekatan paling bagus sebenarnya dari orang tua, tapi mungkin anak belum sadar dan mungkin pengetahuan agamanya juga jauh, ya perlu sabar-sabar untuk menasihatinya. Jadi beritahu pelan-pelan saja, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah nantinya. Terima kasih Pak Ustaz ya, jazakallah khair. Wa iyyakum, Allah ibarik fiik. Baik, ada yang mau bertanya lagi bisa manfaatkan telepon seperti tadi di 0812 281 85131 tadi. Alhamdulillah anak remaja turut hadir untuk menelepon. Bagi yang lainnya monggo silahkan untuk bersambung ke nomor telepon 0812 281 85131. Wah, saya baca lagi lewat YouTube ya. Ustaz, bolehkah sholat tarawih 443? Boleh, ada riwayat dari Aisyah yang membolehkan seperti itu. Dari riwayat Abdurrahman bin Shibl, ia berkata Rasulullah bersabda, apa ini? Baca Al-Quran, jangan makan hasil darinya, jangan melelehkannya, dan jangan pula berlebihan terhadapnya. Apa pertanyaannya? Ya. Jika ada orang yang minta-minta dengan Al-Quran, jangan kau beri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jangan berlebihan di sini? Menyegerakan upahnya itu bagaimana ya Ustaz? Jika saya belajar dengan salah seorang guru mengaji untuk belajar Al-Quran, terus saya membuat perjanjian, saya minta nomor rekeningnya, boleh saya seperti itu? Ini tentang masalah memberi upah kepada yang mengajarkan agama, ini perlu ada perincian. Yang jelas begini, Nabi SAW tidak pernah minta upah, para nabi yang lainnya ketika berdakwah juga tidak pernah. Namun tidak ada larangan ketika ada seorang guru ngaji menerima upah. Bahkan tidak ada larangan seandainya dia juga buat tarif dan tarifnya itu wajar.
Sama seperti juga tidak ada larangan jika ada guru agama punya karya tulis kemudian dia minta ada ganti dari hak cipta dia menulis tadi, kemudian akhirnya dibayar itu dalam bentuk buku. Jadi tidak selamanya gratis. Ya, dalil-dalil yang menunjukkan ini banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberitahu oleh para sahabat, mereka pernah meruqyah seorang tokoh di suatu kampung, padahal kampung itu mereka datang tidak dilayani. Lantas mereka beri syarat, kalau kami berhasil menyembuhkannya dengan izin Allah, kami minta 1 ekor kambing. Mereka minta 1 ekor kambing, dibacakanlah surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah. Lantas dibacakan, sembuh, kambing mereka dapat, bawa pulang, kemudian mereka lapor pada Rasulullah. Rasulullah SAW minta bagian. Para ulama katakan ini baru baca Al-Fatihah sudah pasang tarif. Apa tadi? 1 ekor kambing. Maka berarti meminta seperti ini tidak masalah. Namun para ulama rinci, bagi yang memang punya kelapangan rizki, dia tidak melakukan seperti ini. Dan itu membuat dia lebih mulia. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tidak tergantung pada orang lain. Dia juga kalau bicara tentang masalah agama, ya, dia bebas. Kalau mungkin dia dibayar, dia mikir-mikir itu. Jangan bicara inilah, jangan bicara itulah. Kasihan nanti saya nggak dapat orderan ini. Ya. Jadi tergantung ini ya. Orang itu ada yang punya kelapangan rezeki, dia tidak meminta, tidak masalah. Karena dia punya rezeki yang lainnya, dia punya pekerjaan, dia punya usaha, dia punya bisnis, dia saudagar kaya raya misalnya. Namun tidak sedikit guru ngaji, ustadz, kiai yang tidak punya pekerjaan kecuali ngajar. Ya, kecuali ngajar. Kalau memang dia butuh seperti itu, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sekali lagi kalau ada yang memanfaatkan telepon, masih ada 10 menit lagi di 0812 281 85131 sambil saya baca di YouTube. Doa iftitah dibaca setiap rakaat atau di awal rakaat saja jika sholat 4-4. Jadi asalnya sholat sunnah itu lakukan seperti sholat wajib. Kalau sholat wajib itu ada iftitah, maka sholat sunnah juga ada iftitah. Kalau sholat wajib ada baca surat setelah Al-Fatihah, berarti sholat sunnah juga demikian. Nah, asalnya seperti itu. Ustadz, setahu saya membeli emas itu harus tunai face to face sesuai hadis. Tetapi di masa wabah ini apakah kita bisa membeli online karena uzur? Kan bukan darurat. Ya, kan bukan darurat beli emas, bukan kebutuhan pokok. Kalau bisa dipending kan bisa. Dan itu juga bukan sesuatu yang dia butuh saat ini, bukan. Masih bisa ditunda. Ya, masih bisa ditunda. Jadi kalau dikatakan tadi face to face untuk beli emas, ya, tetap ada syaratnya seperti itu. Ya, ini syarat. Yang penting bukan ini ya. Yang penting yadan biyadin. Yadan biyadin itu ada gitu. Ya, tunai, uang, ada barang gitu. Bagaimana nasihati orang tua yang kalau ngaji tajwidnya belum benar, pelan-pelan ngajari orang tua. Ingat ya, ada orang tua yang tipenya itu sulit diajarin, ada yang tidak mau dengar, ada yang mau dengar. Kalau mau dia tipe seperti itu, cari trik supaya anak ini tetap bisa mengajarkan pada orang tua. Ustadz, apakah boleh seorang ikhwan mendengarkan akhwat ngaji yang bukan mahramnya? Rawan ditimbang-timbang untuk itu karena suaranya fitnah banget, walaupun itu baca Al-Quran, baca ayat gitu. Terus, Ustadz, bagaimana kiat betam baca Al-Quran? Karena saya sering boyoan kalau lama jadi buyar dalam baca Al-Quran. Nah, sebentar saya jawab dulu telepon, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustadz. Dengan siapa di mana ini? Halo, gimana? Dengan siapa di mana? Dengan Adi di Kauman. Adi di Kauman. Ya, masih sekolah atau gimana, Mas Adi? Gimana? Masih sekolah atau gimana? Udah kerja. Oh, udah kerja. Ya, silahkan Pak Adi. Ya, dikerja di anggota Polri. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Pak. Ya, monggo mau tanya, silakan. Ya.
Iya, iya silakan Pak, saya tunggu. Oh, iya. Ya. Mau bertanya itu. Nanti Pak Adi fokus ke saya saja, nggak usah dengar yang siaran, nanti Oh, iya. ada delay. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kayak kan di instansi saya itu banyak kayak di tempat saya itu kan ada kayak kadang olahraga bersama itu kan menggunakan musik banyak. Kita kayak acara-acara itu menggunakan musik seperti olahraga bersama atau pesta perayaan ulang tahunnya instansi. Nah itu bagaimana untuk menyikapi hal-hal tersebut? Itu harus diikuti atau tidak Pak Adi? Bagaimana? Harus diikuti atau tidak? Biasanya di instansi saya kan ada setiap hari Jumat itu ada senam bersama atau olahraga bersama. Atau ada HUT itu kita habis upacara itu ada nanti panggung prajurit gitu. Wajib diikuti? Kalau senam kita mengikuti. Wajib? Kita ikut ya, kalau kita nanti keluar dari barisan kan kita langsung nanti kan kesannya kita kayak kegiatan belum selesai kita membubarkan diri sendiri gitu. Ya ambil mudarat yang lebih ringan kalau gitu, terpaksa ikut karena ada mudarat lebih besar kalau saya tinggalkan gitu. Oh iya baik. Iya. Karena keadaan. Jadi, iya. Oh, iya. Jadi tidak apa-apa ya Ustaz? Ya saya bukan bilang tidak apa-apa, tapi karena keadaan. Oh iya. Iya. Ya terima kasih Ustaz. Ya Pak Adi. Waalaikumsalam. Allah yabarik fiik. Baik, saya baca lagi lewat YouTube. Kalau imam sedang baca Al-Fatihah, kita ikut membaca atau diam? Ini dari Victoria ya. Kalau makmum, di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Kalau kami sendiri lebih memilih pendapat makmum cukup diam, dengarkan imam, maka bacaan imam sudah jadi bacaan untuk makmum. Ya, bacaan imam sudah jadi bacaan untuk makmum. Dan ini pilihan dari Ibnu Taimiyah di mana beliau merinci kalau imam itu jahar keras bacaannya, maka makmum ya cukup mendengarkan saja. Namun kalau imam itu bacaannya liris seperti sholat zuhur, asar, maka makmum ya tetap membaca. Rinciannya seperti itu dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ustadz, untuk pembayaran fidyah boleh nggak ke panti asuhan yatim atau ke Rumah Iso ada penyaluran untuk fidyah? Di Rumah Iso ada, bisa lihat infonya di darussolihin.com atau di info kami di Rumah Iso juga sudah ada flyernya di website, tinggal diklik nanti ada prosedurnya di situ. Kalau mau salurkan ke panti asuhan yatim boleh juga, mereka bisa dikategorikan miskin karena fidyah seperti pensyariatannya dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa hendaklah memberikan fidyah kepada orang miskin. Ini ditujukan fidyah ini pada orang miskin, tegas. Baik, ada lewat telepon lagi, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa di mana? Ya, dengan Gilang Ustaz di Surabaya. Iya, Pak Gilang silahkan monggo. Iya, Ustaz mau tanya tentang memberikan hutang. Iya. Kalau kita memberikan hutang itu kan sebaiknya ya dicatat, ada saksi, kemudian jangka waktu, Ustaz ya. Iya. Tapi kalau kita niatnya memberi hutang, kemudian kita ikhlaskan saja, maksudnya ya nggak ditagih, nanti kalau mau bayar ya terserah. Kalau nggak dibayar ya pun nanti dia dibalas sama Allah. Intinya kita ngasih aja itu, tetap nggak dicatat, nggak diapa-apain. Itu gimana Ustaz ya? Tapi masih nuntut nggak? Artinya masih istilahnya apa ya, gelo gitu. Jadi kalau nggak dibayar-bayar agak emosi juga gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Nggak ada emosi sih Ustaz, karena alhamdulillah ini berkecukupan. Jadi kalaupun nggak dibayar ya sudah, nanti balasannya sama Allah saja. Ya sudah, mendingan. Bagaimana dengan niat seperti itu Ustaz? Apakah dibolehkan? Apakah kita harus ngikutin aturan-aturan yang ada Ustaz, kayak diingatkan kayak ini itu seperti itu Ustaz? Mohon bimbingannya Ustaz, sebaiknya bagaimana? Makasih Ustaz ya. Taib, bukan Allah itu katakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bagi yang kita hadapi orang yang sulit dalam berutang,
maka berikan tenggang waktu. Jadi intinya tidak boleh cuma sudahlah saya kalau dia mau kembalikan ini alhamdulillah, kalau nggak kembalikan ya sudah. Jadi masih belum jelas. Ini baiknya tadi ditegaskan saja Pak Gilang, nanti tegaskan ini sudah lunas gitu. Saya nggak minta lagi. Ini mungkin lebih bagus daripada menggantung seperti itu. Artinya ditegaskan saja, ini utangnya saya sudah anggap selesai, saya sudah sedekah pada dia gitu. Saya sudah berkecukupan, dia juga pinjam uang tidak seberapa, ya sudah dianggap lunas saja. Alias diputihkan. Kita dapati orang apalagi susah seperti itu, pahalanya besar luar biasa untuk kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi via telepon? Belum. Baik. Kenapa ya suami masih ada yang malu-malu kucing buat sholat bareng anak dan istri? Wallahu a'lam. Mungkin karena dia belum siap, bacaannya belum mapan, ya, kesiapannya juga kurang, dan seterusnya. Baik, lewat YouTube lagi. YouTube banyak sekali nih kalau tanya jawab ya. Ustaz, sholat tarawih 443 yang 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Enggak. Kalau 443 berarti 4 langsung. Sholat wajib dan sholat sunnah jangan dibuat mirip kalau masih bisa dibedakan gitu. Jadi tarawih ini 4 langsung. Kalau ada tahiyat awal jadi mirip sholat isya atau sholat zuhur enggak boleh. Ustaz, apakah ada pembahasan kitab Nahwu Muyassar jilid 2? Belum, saya beralih ke kitab Shorof dulu karena ini kelanjutan yang paling bagus. Kalau Muyassar jilid 2 sebenarnya bersama dengan jilid 1, cuma pengembangan saja. Kalau memang tujuannya untuk baca kitab, ya cukup belajar Muyassar jilid 1 saja. Tadi Ustadz menjelaskan sholat ba'diyah dan tarawih tidak bisa digabung. Iya, sedangkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudhu bisa digabung. Apa bedanya? Karena kalau sholat ba'diyah itu kita dituntut sholatnya sholat ba'diyah, sholat tarawih ya sholatnya sholat tarawih. Namun kalau sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu cukup dikatakan dalam hadis, siapa setelah masuk masjid dia sholat 2 rakaat, siapa setelah wudhu dia sholat 2 rakaat gitu. Istri saya sedang hamil dan persiapan melahirkan. Bagaimana cara membayar fidyah atau mengganti puasa? Saran saya ganti qadha. Ya, dan ini yang lebih aman karena pendapat kebanyakan ulama seperti itu, qadha tidak lepas. Jadi nanti ketika punya kemampuan entah setahun atau 2 tahun lagi, dia tetap bayar qadha puasa. Wallahu a'lam. Jika ada orang yang berutang sama anak ini Ustaz, dan anak boleh punya niatan seperti ini Ustaz, gak usah ditagih pas di dunia, nanti tagih aja pasti di akhirat. Oh, jangan seperti itu. Kalau mau bantu sekaligus, ya sudah saya putihkan itu, saya harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak ya sudah tetap tagih dengan sabar. Risiko kalau pinjamkan uang kan ta'awun, memang ingin tolong orang. Sehingga risiko kalau uang ini balik ya alhamdulillah, nggak balik ya gimana lagi. Ada orang yang keadaannya kita pinjamkan uang, dia keadaannya seperti itu. Wallahu alam, ini kami cukupkan. Insyaallah esok hari kita ketemu lagi. Bagi yang mau ikut kajian malam karena mungkin sulit untuk kajian subuh, sulit untuk kajian siang, kami khususkan waktu di malam seperti ini. Mudah-mudahan bisa ambil ilmu yang manfaat. Terutama adik-adik remaja bisa manfaatkan ini ya, karena ilmu ini saya buat sesederhana mungkin. Sebenarnya saya kaji dari hadis Arba'in Nawawiyah, namun dengan bahasa yang mudah-mudahan dipahami oleh anak-anak remaja juga. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.